Halo peserta didik sekalian, bertemu lagi kita ya dalam materi kita kali ini untuk kelas 11 SMA kelas 11 ya. Bukunya masih kita pakai yang ini, ekonomi ini ya. Nah, topik pembahasan kita kali ini masih lanjutan dalam perdagangan internasional ya, cuman materinya sekarang adalah ke faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional ya. Yang pertama dulu kita membahas tentang teorinya yang menjadi faktor pendorong perdagangan nasional itu apa saja sih yang perlu kita pahami ya. Nah, dalam buku ini, buku yang kita pakai ya, ada beberapa faktor pendorong dalam perdagangan internasional ya. Yang pertama itu adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, kemudian selera, kemudian penghematan biaya produksi atau efisiensi ya, dan yang keempat adalah perbedaan teknologi. Sekarang kita sedikit kupas dalam perbedaan sumber daya alam. Nah, bumi yang diciptakan Tuhan kepada kita ini ya, dunia atau bumi ya, planet biru dalam susunan tata surya, setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda ya. Sumber daya alam yang berbeda, iklim yang berbeda, kemudian berbagai keanekaragaman hayati juga berbeda ya. Perbedaan inilah yang menyebabkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan itu tidak semua negara bisa sama ya. Salah satu contohnya adalah kurma. Kurma kalau di tempat kita ya, di Indonesia ini rasa-rasanya tidak bisa tumbuh ya, tidak bisa berkembang dengan baik. Dan ini selalu bisa kita dapatkan dari impor saja ya, dari negara lain. Itu artinya bahwa sumber daya alam yang ada, khususnya tentang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu hanya pada beberapa negara saja yang bisa menghasilkannya. Di tempat lain tidak bisa ya, karena dipengaruhi oleh iklim juga yang memegang peranan terhadap tumbuh kembangnya dari jenis tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, perbedaan sumber daya alam inilah yang memicu dalam perdagangan internasional ya. Karena apa? Karena setiap negara tadi tidak semuanya memiliki barang yang diminta tersebut ya. Kalaupun ada, pada saat yang kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, kalaupun ada, itu terbatas ya. Sementara tingkat konsumsi masyarakat itu banyak. Sehingga untuk menutupi atau menjaga agar barang tersebut ada di dalam negeri dengan cara mengimpor ya dari luar. Nah, kalau memang tidak ada dalam negeri, maka sebagian besar atau semuanya, bahkan bisa sampai 100% itu diimpor dari luar ya. Inilah yang menyebabkan perdagangan, salah satu penyebab pendorong terjadinya perdagangan internasional, sumber daya alam ya. Karena kalau di Indonesia kan kita sedikit lihat ya, kalau di Indonesia kita lihat potensinya ya, potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam ini kita lihat dari kompas.com ya, artikel dari kompas.com, sumber potensi daya alam Indonesia itu apa saja. Di sini kita melihat mengutip dari Kemendikbud RI, potensi sumber daya alam atau SDA ya. Hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, ini dari artikel ini. Hutan
Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Ini berdasarkan artikel yang kita baca di sini ya. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Akan tetapi luas hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan selama ini. Laju kerusakan hutan Indonesia sekitar 610.375,92 hektar per tahun dan tercatat sebagai 3 terbesar di dunia. Nah, potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang didiami hutan. Karena keragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Ini salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tidak semua sumber daya alam yang kita miliki ini dimiliki oleh negara-negara lain ya, khususnya yang berada di luar kawasan Asia Tenggara atau Asia pada umumnya ya. Kalau Eropa atau Eropa yang pasti dunia barat itu tingkat keluasan hutannya tidak sebesar yang kita miliki ya, karena namanya juga negara-negara maju, sebagian besar sudah berubah dengan berbagai macam kemajuan teknologi ya, entah itu bangunannya, kemudian sarana prasarana lainnya yang otomatis membuka lahan atau membuka hutan yang mereka miliki. Di sisi lain bahwa hutan-hutan Indonesia juga yang termasuk dalam hutan hujan tropis ya, itu memiliki berbagai macam potensi di dalamnya. Nah, sebagaimana tadi hutan kita ini mengalami kerusakan ya per tahunnya ya, berdasarkan artikel ini kurang lebih 610.375,92 hektar per tahunnya. Nah, kemudian apalagi yang menjadi kekuatan atau sumber daya alam Indonesia? Lautan ya. Lautan ini sudah pasti banyak berbagai macam keanekaragaman hewani yang ada di dalamnya ya. Bahkan seringkali juga di daerah tertentu di wilayah Indonesia itu kadang menjadi incaran bagi negara-negara lain untuk mendapatkan berbagai macam ikan yang ada di dalamnya ya, untuk komoditi, entah itu untuk konsumsi negaranya atau untuk diekspornya. Nah, dalam redaksi ini kompas.com ini, Indonesia merupakan negara maritim ya. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Nah, potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun maksudnya ya. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Nah, ini salah satu potensi sumber daya alam yang ada di tempat kita ya, yang juga merupakan pemicu dari perdagangan internasional itu. Kemudian apa lagi? Minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum adalah cairan kental, coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi ya. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu, Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, ini tadi yang kita bahas dari awal, bahwa setiap negara itu tidak semuanya memiliki, kalaupun memiliki terbatas ya. Ketika terbatas, dia harus mengimpor dari luar. Bukan untuk sekedar menimbun saja, tetapi untuk berjaga-jaga ya. Karena apa? Di dalam negeri itu juga konsumsinya sangat banyak ya. Takutnya ketika yang ada di dalam negeri itu tidak siap, maka bisa menyebabkan efek domino terhadap yang lainnya, khususnya dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi pemerintah itu melakukan suatu tindakan yang sifatnya berjaga-jaga. Apabila barang yang ada di dalam negeri itu tidak memenuhi atau tidak cukup untuk kebutuhan, maka akan melakukan impor dari negara lain gitu ya. Ini khusus minyak bumi. Kemudian gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak ya. Diperkirakan cadangan gas
alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia ya. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Nah, kita memiliki gas alam yang luar biasa banyaknya ya. Karena saking banyaknya, ini salah satu potensi untuk menjadi aktivitas perdagangan internasional. Artinya negara-negara lain yang kurang terhadap gas alam, mereka bisa melakukan impor kepada negara kita ya. Kalau menjualnya keluar disebut ekspor ya. Nah, ada beberapa negara yang menjadi sasaran ekspor kita ya dalam gas alam ini, seperti artikel ini: Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Jadi negara-negara ini yang melakukan kegiatan impor, atau negara-negara inilah yang melakukan kegiatan perdagangan internasional bersama negara kita Indonesia ya. Kemudian batu bara. Nah, batu bara adalah bahan fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun selama jutaan tahun. Lapisan itu terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Wow, kelima di dunia ya. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Nah, negara tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik. Nah, batu bara juga menjadi salah satu komoditi ekspor ya bagi negara kita. Karena negara-negara lain mungkin terbatas dalam sumber daya khusus pada batu bara, sehingga mereka melakukan kegiatan perdagangan dengan negara kita. Jadi salah satu topik yang kita bahas kali ini yang menjadi faktor pendorong dalam perdagangan internasional itu adalah sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam ini juga artikel yang kita buka ya, yang kita baca untuk menjadi referensi belajar kita kali ini dari Yahoo Berita ini ya. Di sini yang bagian utama sama seperti yang buku kita bahas ini adalah yang menjadi perbedaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah selera ya. Kalau di dalam buku ini di sini tercantum selera ya. Nah, selera di sini dikatakan bahwa menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengekspor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Buah apel Indonesia berasal dari Malang dan tempat lainnya, tetapi orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia hingga perlu diimpor. Ini kaitan dengan selera gitu ya maksudnya. Nah, setiap orang ya pasti memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya dalam hal rasa gitu ya. Rasanya, saya suka yang A, kemudian yang lainnya suka B, yang lainnya suka C. Nah, A, B, C ini tidak semua ada di dalam negeri kita ya. Sama seperti contohkan tadi buah apel ya. Buah apel ada di dalam negeri ya. Tetapi ada sebagian orang lebih menyukai buah apel yang ada dari luar negeri ya. Contohnya dari Australia tadi ya. Nah, kenapa orang kadang menyukai buah apel dari luar negeri? Mungkin karena dari rasa tadi ya, sehingga menimbulkan rasa selera pada masyarakat itu sendiri ya. Atau barangkali ya, warga yang ada di Indonesia itu juga ada warga dari Australia, sehingga karena sudah terbiasa orang Australia ini mengkonsumsi buah apel dari mereka tidak begitu menyukai buah apel yang ada di dalam Indonesia ya. Sehingga oleh pemerintah Indonesia, buah apel yang dari Australia
impor gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Karena namanya juga negara kita terbuka dengan negara lain ya, khusus dalam hal turis ya. Nah, turis-turis ini tentu ketika datang tidak hanya datang begitu saja ya, mereka akan menikmati berbagai macam menu makanan ya, baik itu minuman, makanan, pakaian ya. Nah, ketika mereka datang yang sudah terbiasa dari negaranya, menyukai dengan jenis makanan yang ada di negaranya, mereka tentu akan mencari makanan dan minuman itu yang ada di tempat mereka berkunjung ya. Kalau seandainya mereka sudah terbiasa dengan itu dan melakukan kunjungan atau berwisata ke tempat kita, kita tidak memiliki jenis barang yang mereka biasa konsumsi, tentu akan menjadi kendala nantinya ya. Kendalanya apa? Turis-turis itu mungkin akan tidak datang lagi, karena dia merasa bahwa ketika dia mengunjungi ke tempat itu, mereka tidak bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang mereka biasa makan gitu ya. Nah, jadi itulah mengapa pemerintah juga perlu memikirkan untuk mengimpor jenis-jenis barang makanan, baik itu jenis minuman ataupun pakaian ya. Karena bisa jadi orang yang datang tidak sesuai seleranya dengan kita, sehingga pemerintah perlu juga menyiapkan itu. Nah, itu dari segi selera. Kemudian yang berikutnya adalah penghematan bahan biaya produksi ya. Penghematan biaya produksi. Apa itu penghematan biaya produksi? Dalam artikel ini ya ada, bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Nah, ini dalam artikel ini disampaikan bahwa kalau dalam satu negara itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengetahuan dalam teknologi untuk membuat suatu jenis barang, tentunya akan menghabiskan biaya banyak ya. Karena ketika orang membuat sesuatu itu dibutuhkan tenaga yang terampil ya. Ketika tenaga terampil itu tidak dimiliki, tentunya orang akan selalu membuat dengan coba-coba saja, sehingga banyak produk-produk gagal ya artinya. Ketika produk gagal, itu menyebabkan banyak biaya yang terbuang ya, tidak efisiensi ya. Lebih baik beli aja langsung gitu ya. Nah, seperti ya, mungkin Bapak saat ini tidak bisa membuat handphone ya, karena tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang handphone ya. Lalu coba-coba merakit handphone, beli sana sini onderdil alatnya, malah jadinya nggak jadi-jadi ya, malah disebut produk gagal. Biaya sudah banyak dibeli, bahan-bahan banyak dibeli, budgetnya untuk membeli alat-alat juga banyak ya, melebihi dari ketika kita membeli sudah jadi barang tersebut. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pendorong dalam perdagangan internasional ya, penghematan biaya produksi. Ini dalam kasus ketika suatu negara tidak memiliki tenaga ahli terhadap suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan suatu barang gitu ya. Kemudian yang keempat, perbedaan teknologi. Nah, perbedaan teknologi ya. Dalam perbedaan teknologi ini tiap negara tidak merata ya. Tiap negara itu tidak merata dalam perbedaan ini. Ada penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara, ini menyebabkan terjadinya perdagangan internasional ya. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Nih. Karena setiap negara itu sudah pasti ya. Kalau negara-negara berkembang, tentunya agak berbeda perlakuan terhadap barang yang dijual dengan negara-negara yang sudah maju ya. Itu. Bagi negara sudah maju, mereka itu mampu menjual barang-barang teknologi dengan harga murah ya, kepada negara-negara yang baru berkembang gitu ya. Dengan begitu negara tersebut
akan terjalin suatu hubungan kerjasama bilateral ya, antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, kalau semuanya memiliki kemampuan dalam teknologi, apakah masih melakukan perdagangan internasional? Ya, kalau semuanya sudah mampu ya, dalam arti mempunyai tenaga ahli yang sama, kemudian sumber daya alam juga sama, tidak akan menimbulkan terjadinya perdagangan internasional ya. Nah, perdagangan internasional itu terjadi apabila suatu negara itu di mana di dalam negaranya tidak memiliki barang atau produk atau jasa yang tersedia di dalam negerinya. Nah, kalaupun ada, terbatas sehingga masih memerlukan barang-barang dari luar negeri. Nah, itu yang bisa menyebabkan perdagangan internasional. Tapi kalau sudah melimpah ruah di dalam negeri, cukup untuk masyarakatnya se-Indonesia misalkan, dia tidak perlu lagi melakukan kegiatan impor dari luar negeri ya. Misalkan beras. Beras sudah melimpah ruah ya, bisa dikatakan swasembada beras, sehingga kita tidak perlu lagi membeli beras dari luar negeri. Nah, dan justru ketika kita swasembada beras kita malah bisa akan menjadi komoditi ekspor bagi pemerintah kita, negara kita, untuk mendapatkan devisa gitu ya. Yang mana yang lebih baik? Apakah kita berlimpah ruah atau masih membutuhkan dari luar negeri dalam hal komoditi, barang-barang komoditi? Tentunya harapan kita adalah negara kita berlimpah ruah ya, memiliki semuanya. Dengan begitu maka kita akan dengan mudah mendapatkan devisa atau pendapatan terhadap barang-barang komoditas tersebut. Itu. Nah, itulah yang menjadi topik kita dalam faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional ya. Hari ini pertemuan kali ini kita masih membahas tentang ini saja, yaitu faktor pendorong ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Nah, saudara didik sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Harapan Bapak kalian tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.